Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Dan kali ini seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang menarik. Topik hari ini sangat menarik pemirsa, yaitu kita akan membahas mengenai pelayanan donor darah yang aman. Nah, untuk pemirsa yang ingin berdonor darah, yang ingin berniatan ingin mendonor darah secara rutin, mungkin hari ini kita akan membahas lebih mendalam bersama Dr. Ferdiansyah, spesialis patologi klinik, Magister Manajemen Rumah Sakit. Halo, selamat datang di studio TVRI Sumatera Selatan, dokter. Apa kabarnya, dokter? Kabar baik. Baik, alhamdulillah sehat ya, dok ya. Sehat. Baik, dokter, kita akan membahas mengenai donor darah nih, dok. Betul. Sebelum kita membahasnya lebih mendalam mungkin ya, dok, Roza pengen tahu dulu, dok, ini seberapa penting sih, dok, donor darah itu dalam dunia kesehatan? Baik, mungkin ya bagi teman-teman ya yang sudah tahu bahwa darah itu penting ya, jadi sudah terbiasa. Tapi mungkin ada pada permisa yang mungkin masih awam mengenai darah, mungkin baru tahu nih bahwa darah itu banyak dibutuhkan teman-teman kita yang lain juga. Jadi ada beberapa pasien yang membutuhkan darah itu kontinu, rutin ya, seperti talasemi ataupun gagal ginjal kronis, bahkan darah juga digunakan untuk persiapan operasi dan kemoterapi. Seperti di rumah sakit saya kerja, itu kebutuhan darah sampai 200 kantong per harinya. 200 kantong per hari, Betul. dok? Jadi memang darah ini sangat diperlukan bagi beberapa pasien dan juga bagi pelayanan rumah sakit. Baik, ini berarti artinya setiap hari ini membutuhkan minimal 200 kantong, dok? Betul. Di Kota Lebih. Palembang. Betul. Kalau di Kota Palembang sendiri atau di Rumah Sakit RSUP ya, dok ya, Iya. Muhammad Husin, ini untuk kebutuhan dan penyediaannya bagaimana, dok? Apakah kekurangan atau berlimpah itu bagaimana, baik. dok? Jadi kalau untuk kebutuhan kita banyak ya, kebutuhan itu banyak pasti. Tapi yang ada stoknya itu mungkin hanya setengahnya ya, 50%. Makanya kita aktif dalam donor mobile dan juga untuk meminta bantuan dari PMI Kota Palembang. Dia sama. Baik. Jadi dari situ kita harapkan bisa menyuplai darah bagi kebutuhan rumah sakit. Oke, baik. Artinya ini memang setiap rumah sakit dan setiap pasien itu ada beberapa pasien yang membutuhkan donor darah seperti itu ya, dok ya. Betul. Nah, ini jika pemirsa yang ingin mendonor darah seperti itu, dok ya, ingin berniatan mendonor darah, ini siapa saja sih, dok, yang sebenarnya boleh mendonorkan darah? Kalau dibilang siapa saja sebenarnya semua bisa. Semua ya. bisa. Tapi ada standarnya. Oke. Jadi pelayanan darah itu merupakan pelayanan yang berdasarkan peraturan pemerintah ya. Nanti boleh dicari di Google silakan ya, ataupun di mana. Permenkes nomor 91 tahun 2015. Itu mengatur lengkap mengenai bagaimana pendonor itu dijaring ya, kemudian bagaimana darah itu diproses, sampai bagaimana darah itu diberikan kepada pasien. Jadi kalau untuk pendonor laki-laki perempuan bisa ya, usianya minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Sampai 60? Iya, berat badannya 45 kilo itu minimal sekali itu ya. Dan juga untuk tensi darah ini paling umum nih, tensi sistoliknya 100 sampai 160. Kalau diastoliknya antara 60 sampai 100. Oke, itu kalau misalkan ada yang ingin mendonor di hari tersebut tapi tidak memenuhi syaratnya, berarti harus pulang seperti itu, dok? Betul, jadi kita tolak. Gitu. Akibatnya apa nih, dok, kalau misalkan dia tetap ingin mendonor darah? Nah, jadi gini, mungkin para pemirsa juga perlu tahu ya bahwa donor darah ini kan tidak hanya kita berutama pada pasien orientasinya, tapi juga kalau dari kami adalah pendonor itu. Jadi kalau pendonor yang pendonor darahnya jangan sampai nanti setelah donor darah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya pingsan atau mungkin kekurangan darah malah seperti itu. Jadi kita harus memastikan darah pendonor juga sehat dan juga bagaimana cara donor lestari itu penting. Nah setelah itu baru kita berpikir ke arah pasien seperti itu. Oke, berarti pendonornya aman, pasiennya juga aman. Betul ya, dok ya. sekali. Baik, nah ini apa saja nih, dok, syarat-syarat ketika seseorang ingin berdonor? Tadi kalau dokter sebutkan berat badan seperti itu, dok. Betul. Ya, sama tensinya. Selain itu apakah perempuan sama laki-laki ada perbedaan syaratnya atau sama Tentunya saja? ada beda. Oh, ada beda. Jadi selain dari tensi, berat badan ya, juga ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan dijawab oleh pendonor jika akan mendonor darah. Nanti ada kuesioner lah yang mau diisi. Kalau untuk perempuan mungkin ditanya nanti ada lagi menyusui kah,
apakah ada menstruasi ya, ataupun mungkin juga ada menjalani operasi dalam beberapa bulan terakhir, ada vaksinasi sudah diberikan atau diterima, atau mungkin ada riwayat keluar negeri ya, ke daerah seperti yang endemis meningitis dan lain-lain, itu semua akan di screening. Oke, ada kuesionernya dok? Betul, kuesioner nanti akan dicek semua, di checklist. Jika semua memenuhi syarat, maka akan diberikan untuk donor. Oke, kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi berarti tidak boleh mendonor? Betul, kita akan menolak. Menolak? Menolak tadi bukan berarti kita tidak menerima, tapi kita lebih ke arah pendonor supaya aman. Oh gitu, kalau dia baru keluar luar negeri juga nggak boleh ya dok ya? Mungkin dari kita lihat dulu bagaimana kan, kayak kemarin COVID ya, nah kita screen dulu apakah kok dari endemis COVID apa enggak gitu. Oke, baik, dilihat juga negara tujuannya seperti apa. Betul. Ya dok ya. Tadi dokter juga sempat bilang bahwasanya menstruasi juga dilihat. Ini apa nih dok? Apakah orang yang menstruasi tidak boleh mendonor darah atau bagaimana? Prinsipnya adalah seseorang yang mau donor darah tidak boleh ada kondisi di mana darahnya sudah keluar duluan ya. Oh, seperti baik. perdarahan seperti itu, bisa haid bisa ataupun mungkin trauma ya. Operasi pokoknya kondisi gitu dok ya? operasi. Intinya semua kondisi yang membuat si pendonor sudah kekurangan darah sebelumnya. Ditambah donor darah makin berat kondisi nanti. Oh ya, betul ya dok ya. Betul. Takutnya nanti pingsan lagi dok. Iya, betul. Ini menstruasi ketika dia sudah berapa hari dok rentannya? Kalau boleh lagi kalau mendonor? mau benar-benar amannya tuh minimal seminggu. Seminggu dok ya? Seminggu bebas dari menstruasi kita baru boleh. Kalau dalam proses tidak boleh. Oke, nah ini teman saya juga pernah nih dok, katanya pengen donor darah tapi ternyata malamnya tidurnya telat. Nah ini apa juga mempengaruhi dok ya? Bisa. Bisa? Karena memang cemas mungkin ya, jadi agak takut, jadi dia tidak nyaman tidur bisa. Oke, tapi apakah mempengaruhi sama darahnya atau proses pengambilannya atau bagaimana dok? Jadi dalam tubuh kita kan ada suatu sirkulasi ya. Jadi kalau sirkulasi itu kita ambil sebagian darahnya, tentunya akan ada adaptasi untuk tubuh kita sendiri. Sehingga ya itu akan memberikan dampak mungkin ya seminimalnya ya kurang nyaman, tapi tidak terlalu mengganggu. Nggak terlalu mengganggu. Betul. Ya dok ya. Tapi seharusnya memang syarat-syaratnya ini harus dipenuhi dan harus dilihat juga oleh pendonor dok ya. Yang penting standar terpenuhi, maka donor darah akan aman. Akan aman. Baik. Nah ini setiap orang boleh mendonorkan darah, rentan waktunya berapa lama nih dok? Kalau dari kita tuh ada banyak istilah ya, tapi yang jelas di sini kita ambil cara mudahnya donor darah merah ya. Kalau donor darah merah itu minimal untuk laki-laki itu per intervalnya 2 bulan. 2 bulan. Kalau perempuan 3 bulan. Ada gitu. lagi donor darah putih ya orang bilang ya. Sebenarnya itu donor tromboferesis ya atau averesis trombosit. Itu 2 minggu sekali bisa. 2 minggu sekali bisa. Jadi kenapa beda, ya, dok? beda. Antara trombosit sama yang tadi darah putih tadi berbeda. Jadi kalau averesis itu merupakan suatu kemajuan teknologi di bidang donor darah yang hanya mengambil komponen darah yang dibutuhkan saja. Tapi kalau donor darah merah kita ambil semua kan? Betul. Nanti baru kita proses. Hanya itu bedanya. Oke, baik. Tapi memang pada untuk averesis lebih praktis ya. Kemudian lebih nyaman bagi si pendonor. Nah ini untuk mendonor darah putih tersebut apakah ketika ada permintaan saja atau masyarakat umum boleh dok mendonor? Prinsipnya gini, kalau untuk donor averesis itu kita membutuhkan screeningnya lebih banyak daripada donor darah merah. Oh gitu. Kalau untuk tromboferesis berarti kita akan cek dulu berapa trombositnya kan gitu. Minimalnya 250.000 trombositnya. Di bawah itu nanti tidak akan optimal. Jadi kita akan screening di situ batasannya, baru nanti kita lakukan averesisnya. Oke, baik. Tadi ada perbedaan ya dok antara wanita sama laki-laki? Ada. 3 bulan dan 2 bulan. Betul. Itu kenapa dok? Jadi memang tak dipungkiri bahwa metabolisme laki-laki itu lebih tinggi ya daripada perempuan. Kemudian juga HB-nya juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Betul. Jadi itu yang membuat perbedaan interval waktu. Oke, baik. Itulah kenapa kalau misalkan di PMI seperti itu ada bukunya ya dok ya? Betul. Tanggal-tanggal berapa gitu? Jadi kalau di rumah sakit saya ya, di Rumah Sakit Palembang itu ada aplikasi namanya Sidora. Oh, ada aplikasinya. Jadi begitu kita daftar, itu tercatat tuh di sistem. Kalau saya datang lagi di hari yang mungkin belum saatnya untuk saya mendonor, itu akan dijegal. Oh, karena baik. Tadi menjaga keamanan si pendonor. Ya. Oke, baik, ini keren sekali ya dok ya, dengan kemajuan teknologi. Selain memang ada kemajuan teknologi dalam pendonoran darah, juga ada aplikasi yang bisa mengingatkan kita ya kapan saja kita harus mendonor darah. Sudah dipakai di mana-mana sebenarnya, mungkin hanya beda nama ya, tapi yang jelas tujuannya adalah
kita ingin data-data itu tetap ada dan juga menjaga betul. bagi si pendonor agar aman. Baik. Ini juga tujuannya adalah biar aman semua, Dok, ya. Aman. Baik, tadi ada donor darah putih, ada donor darah merah juga ya, trombosit seperti itu. Ini berarti ada berbagai macam pendonoran darah ya, Dok ya? Ya, jadi untuk donor darah tuh tadi ya, hanya ada 2 ya. Merah itu berarti whole blood tuh, kalau bahasa kedokterannya whole blood. Nanti darah itu sudah disadap, akan diproses, bisa menjadi 3 komponen darah. Bisa jadi packed red cell atau sel darah merah, menjadi plasma dan trombosit. Jadi itu makanya hebat donor darah ya. Satu pendonor bisa bantu 3 orang. 3 orang? Kalau orang dibutuhkan gitu. Satu sekali sedot gitu, Dok? Iya, jadi begitu darah dapat satu sedot, diproses darah ini akan dijadikan beberapa komponen. Oke, baik. Seperti itu. Keren sekali ya, Dok. Artinya dengan satu kali donor darah ada beberapa pasien yang bisa kita selamatkan. Betul, itu, karena sekarang ini kan orientasi kita apa yang dibutuhkan itu kita kasih. Misalkan misalnya anemia, kita kasih sel darah merah saja. Kekurangan trombosit, kasih trombosit saja. Kurang plasma ataupun pembekuan darah, kita kasih plasma saja. Kalau dulu memang kasih semua ya, itu membuat ada reaksi-reaksi. Kalau sekarang sudah berubah. Kita mengarah ke komponen darah apa yang dibutuhkan, itu yang kita berikan. Oke, baik. Berarti satu kali ambil ini nanti diproses lagi seperti itu, Betul. Dok? Nah, untuk pemrosesannya bagaimana, Dok? Jadi yang pertama tadi ya, kita kan menjaga keamanan pasien juga ya. Jadi kalau sudah dapat donor darah tadi, kantong darah, itu akan dikarantina dulu darahnya. Dikarantina, kemudian nanti darahnya akan di-screening. 4 penyakit menular ya, sepertinya HIV, hepatitis B, C, dan sifilis. Kenapa keempat ini? Karena ini dapat menular dari darah. Jadi kalau misalnya pasien itu diberikan darah yang tidak bersih, maka dalam waktu tertentu dia akan menjadi terjangkit seperti itu. Makanya kita akan screening ya, itu butuh 2 jam. Screeningnya 2 jam. Kalau kita pakai alat yang canggih ya 2 jam, lebih sensitif. Setelah itu semuanya non reaktif atau negatif, kita baru proses menjadi komponen darah. Itu kurang lebih setengah jam lah, ataupun mungkin 45 menit. Kemudian kita simpan. Ada lagi kebutuhan darah, kita ambil darahnya, kita lakukan tes uji silang serasi namanya. Meyakinkan bahwa darah ini kemungkinan begitu darah masuk dalam pasien, tidak ada menimbulkan reaksi. Nah seperti itu. Oke, prosesnya panjang ternyata ya, Dok, kurang lebih. Jadi kalau kita donor darah jam 7 pagi ya, paling cepat jam 11 sudah baru kita berikan pada pasien. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Itu kenapa kalau kita donor darah tidak langsung dikasih seperti itu? Betul. Jadi memang berproses. Dan mungkin para pemirsa kan juga agak khawatir ya, kenapa darah saya telat diberikan pada pasien. Sebenarnya itu proses dari rangkaian dari bagaimana kita membuat aman bagi si pasien. Karena lagi-lagi tujuannya adalah biar pasiennya juga tidak kenapa-kenapa ya, Dok. Ya, tidak ada penyakit menular dan lain sebagainya. Baik, Dokter, ini menarik sekali, Dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Kita akan menyambung pembahasan kita mengenai pelayanan pendonoran darah yang aman. Nah, Dokter, tadi Dokter sempat bilang juga ya, Dok, bahwasannya kita nih mendonor darah bukan hanya aman untuk pendonor saja, tetapi pasiennya juga seperti itu ya, Dok. Itulah kenapa prosesnya juga cukup panjang ya, Dok ya. Betul. Terus bagaimana nih, Dok, kalau misalkan ada orang yang butuh cepat untuk darah dibutuhkan. Nah, ini bagaimana prosedurnya, Dok? Ada. Jadi memang ada beberapa pasien, seperti contohnya pasien kebidanan ya, yang darahnya akut dan deras sekali, dia butuh darah segar tuh ya. Kenapa darah segar? Karena darah segar itu masih berisi komponen darah pembekuannya. Jadi kalau untuk pembekuan darah kan bagus tuh. Nah, kita biasanya ada SPO-nya ya, untuk pasien-pasien seperti itu, donornya kita ambil dulu, kita siapkan dulu donornya sudah, ambil darahnya langsung, kemudian darah itu harus kita kasihkan kepada pasien. Tentunya kita menilai juga dari risk dan benefitnya ya. Tapi kalau masih benefitnya masih bisa kita tunda, risknya masih ringan lah ya, masih rendah, kita lebih baik elektifkan. Ada jadwal pemberian transfusi darahnya. Makanya pada pemeriksaan operasi ada namanya darah preoperasi ya, persiapan. Mana tahu nih di operasi pendarahan, langsung sudah siap darahnya. Oh, berarti setiap sebelum operasi sudah ada disiapkan? Ada memang. Jadi dokter anestesi ataupun dokter bedah sudah tahu nih perkiraannya. Misalkan operasinya di lokasi organ yang suka luka berdarah banyak ya, maka dia persiapannya 5 kantong seperti itu. Oh,
Operasi jantung tuh banyak darah persiapannya, bisa 15 kantong. Iya, iya. Jadi memang sudah ada persiapan, yang penting kita utamakan safety pasiennya aman. Dari dokternya sendiri memang sudah mempersiapkan ya Sudah. dok, apabila nanti kedepannya akan membutuhkan darah atau seperti itu ya dok ya. Oke baik dok, karena banyak juga ya masyarakat yang bertanya-tanya dok, kenapa nih udah mendonorkan darah tetapi ternyata lama nih datangnya gitu dok ya. Makanya kalau untuk donor operasi yang elektif, itu kita bisa berikan waktu 1 minggu tuh untuk persiapan darahnya. Oh baik. Sebelum dia dioperasi pada hari H. Oh sudah mencari-cari seperti itu pendonoran darah. Seminggu kurang lebih, kalau seminggu. Itu satu orang ini bisa menghasilkan berapa kantong dok? Bisa? Kalau satu pasien ya, pada supaya aman ya, satu donor satu kantong. Oh 1 kantong. Iya, makanya misalkan butuh 10 kantong nih, PRC ya, maka kita butuh 10 orang pendonor. Oh baik. Seperti itu. Berarti kalau butuh 3 kantong, 3 3 orang. orang pendonor. Tapi tadi komponennya kan kita bisa pecah menjadi 3 kan. Dapat darah merah, plasma sama trombosit. Tapi kalau misalkan dalam satu kasus pernah nggak dok, dalam satu orang 2 kantong yang diambil gitu? Atau tidak boleh sebenarnya dok? Contohnya itu pada tromboferesis ada. Gitu. Aferesis, tapi kalau untuk donor darah merah kita preference tetap 1. Kalau 2 takutnya nanti hipotensi pasti itu pendonornya. Pingsan nanti. Pingsan ya dok ya, kekurangan darah. Nah ini orang yang sudah diambil darahnya untuk pemulihannya kembali berapa lama dok? Nah betul, jadi kalau untuk darah itu kan ada ini ya, ada masa hidupnya. Kurang lebih 120 hari. Kurang 120 hari. Iya, makanya sama dengan interval tadi. Interval kita boleh donor darah merah. Kemudian untuk mempercepat itu ya tadi, makan bergizi, banyak protein, istirahat yang cukup, kemudian menjaga kondisi tetap fit. Oke baik, berarti intervalnya sesuai dengan jadwal dia donor darah seperti itu dok ya. Yang wanita 3 bulan, yang laki-laki 2 bulan. 2 bulan seperti itu. Oke baik dokter. Untuk yang darah putih tadi 2 minggu ya dok? Betul. Itu berarti memang proses pemulihannya juga secepat itu atau bagaimana Lebih cepat, dok? karena Lebih cepat. usia trombosit hanya kurang lebih 10 hari. Makanya kita kasih darah 2 minggu. 10 hari kan? 10 hari. Nah kalau darah yang udah diambil ini masa pemakaiannya bisa berapa lama dok disimpan? Jadi kalau penyimpanan darah itu tergantung komponennya ya. Kalau komponen sel darah merah atau PRC itu bisa disimpan kurang lebih 45 hari. 45 di suhu hari. 2-8 derajat Celcius. Kalau trombosit hanya singkat 5 hari. Dan juga disimpan di dalam keadaan bergerak ya, supaya tidak menempel mereka, dan di suhu kamar 25 derajat Celcius. Kalau plasma kita simpannya di suhu minus 31 derajat. 30 derajat lah pokoknya sampai beku benar kayak es. Kalau mau pakai kita thawing atau kita cairkan. Seperti itu. Harus baru dipanasin dulu gitu dok ya? Betul, panasin tapi ada caranya. Iya betul. Suhu 37 derajat. Oke baik, ini sekali lagi karena kita membutuhkan darah yang aman ya dok ya. Untuk kemajuan teknologi sekarang dok, kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sekarang, apa nih dok dari perbedaan pendonor darah zaman dulu sama sekarang? Oh banyak, kalau zaman dulu itu ada gambarnya malah ya, dari hewan dulu tuh. Dari hewan, misalkan kambing ya, diambil darah langsung masuk ke para pasien. Ada seperti itu. Oh, bisa sebelum Masehi, ya? zaman dulu. Oh, zaman dulu ya. Kemudian kalau zaman dulu tidak mementingkan golongan darah ya. Kalau A, terserahlah langsung kasih ke golongan darah lain. Kalau sekarang tidak, kita utamakan golongan darah yang sama. Kenapa dok? Karena tadi makin berkembangnya teknologi, kita makin tahu tuh bahwa antigen itu pada golongan darah mempengaruhi dari kecocokan antara pasien dan pendonor. Misalkan nih golongan darahnya A, ada antigen A ya, tapi kita kasihkan kepada golongan darah B pasiennya. Itu ada antibodi A pada dia. Ketemu antigen antibodi, ada reaksi muncul. Oh gitu. Seperti itu. Jadi reaksinya seperti apa dok? Banyak macam. Bisa ringan, sedang berat. Kalau ringan paling-paling demam ya, atau gatal-gatal. Kalau orang Palembang galigato bilangnya ya. Tapi kalau berat, ya, kalau berat bener bisa sampai shock anafilaktik. Makanya darah itu bukan hanya sebagai hanya tindakan, tapi juga sebagai obat-obatan yang perlu kita evaluasi indikasinya. Kalau sudah terlanjur seperti itu, apakah diberi obat atau darahnya dikeluarin lagi dok? Kita mungkin evaluasi pemantauan vital sign, kemudian kita pantau ketat pasiennya. Oke baik, berarti golongan darah. Dan suportif, betul. Golongan darah sangat mempengaruhi ya dok ya sekarang? Sangat. Harus sama dok? Minimal sama, ataupun kalau tidak ya, minimal O lah. Itu pun kalau terpaksa.
Kenapa ya dok ya? Karena apakah memang O ini bisa ke semua darah atau bagaimana Nah, dok? karena O itu tidak punya antigen, Oh tapi dia seperti punya itu. antibodi seperti itu. Jadi Hmm, masalah itu di antigen. Kalau antigen yang kita berikan kepada tidak ada antibodinya, aman dong. Nah, betul. seperti itu. Iya, Yang iya. paling aman itu sebenarnya golongan darah O resus negatif. Hmm, Tetapi karena kita di Asia, 90% orang itu resus positif, maka orang yang resus negatif sangat langka. sangat langka. Oh ini ya dok ya yang sering dibilang orang-orang yang darahnya langka sulit ditemukan dan lain Betul. sebagainya. Jadi kalau sekarang ini bukan hanya golongan ABO saja, tetapi ada golongan resus. Resusnya juga dilihat ya dok. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi utama tuh dua itu. Oke. Ya. Antara resus plus sama minus nih bagaimana dok? Katanya ada yang kalau darahnya langka rentan terkena penyakit seperti itu. Oh, iya. Atau bagaimana? Ini atau Kalau itu mitos atau? Itu mitos kayaknya Mitos ya? Jadi tergantung lagi kan banyak tuh. Kalau penyakit itu kan tergantung host sama penjamunya itu ya beda lagi. Tapi kalau resus tidak ada hubungan kayaknya. Enggak ada hubungan. Tapi ya? memang kalau orang itu misalkan butuh darah, kebetulan sifat pasiennya golongan resusnya negatif, kita agak susah mencari stok darahnya. Makanya kalau PMI Kota tuh ada grup pendonor resus negatif. Nanti diinfokan di situ, dikasih info ada yang butuh golongan darah A negatif gitu. Jadi pendonornya siap untuk donor gitu. Jadi benar-benar untuk kemanusiaan. Oke, baik. Berarti kita tidak boleh sembarang ya dok ya. Betul. Memang sudah ada prosedurnya dan tidak semua donor darah, golongan darah bisa mendonor ke berbagai macam golongan darah dok ya. Tadi dokter juga bilang bahwasanya golongan darah O ini ada antibodi tapi tidak ada yang antigennya. Betul. Apakah mitos dokter ya kalau orang yang dengan golongan darah O ini dia kebal tubuhnya seperti itu, lebih kuat dibandingkan golongan darah Ada lain? beberapa jurnal yang meneliti itu ya. Tapi saya yakin juga banyak faktor penyumbang lainnya lah. Tidak cuma darah aja. Kalau zaman dulu saya ingat saya masih SMA itu ada buku tentang sifat-sifat ya. Golongan darah O itu pemalu misalkan ya. Iya. Itu lucu-lucu aja. Lucu-lucuan aja dok ya. Lucu-lucu. Nggak fakta ya dok ya? Sepertinya ya mungkin benar ya. Tapi kalau saya lihat sih lebih ke lingkungan kan. Bagaimana cara seorang anak itu dididik oleh orang tuanya. Lingkungan sekitarnya itu yang menjadi sifat-sifat tadi. Oke baik. Dokter kalau di Kota Palembang sendiri dok, ini kebanyakan yang paling banyak dibutuhkan nih biasanya darah dengan golongan darah apa dan resus apa dok? Kalau resusnya positif pasti, positif. Kalau golongan darah yang paling banyak nih ya, mungkin yang paling susah aja tanyanya. Yang paling susah ya dok? Susah aja dapat tuh golongan darah AB. AB, Ya, kenapa? memang lebih langka, sedikit lebih kurang daripada yang lain lah. Kalau yang paling banyak tuh O. Oh iya paling banyak O ya dok ya? Tapi kalau AB pasiennya butuh darah, ya kalau kebetulan stoknya habis, nah itu agak lama tuh penyediaannya. Kalau AB apakah harus sama AB juga atau? Betul sama AB juga. Oh sama AB juga dok? Iya. Tidak boleh dari A atau B gitu? Lebih prefer ke O, karena antigen tidak ada. Iya, Yang tadi ya, pergeseran paradigma, makin banyak kemajuan teknologi akhirnya berubah ke sana. Oke. Dengan kemajuan teknologi ya dok ya, Betul. sekarang semakin canggih. Kalau di rumah sakit sendiri, di rumah sakit kita di Kota Palembang bagaimana dok keadaan teknologinya? Kalau di RSUP ya, Rumah Sakit Palembang, kalau saya bilang sih sudah cukup maju ya. Jadi dari golongan darah itu tidak hanya golongan darah, ada yang namanya antibody screening. Itu lebih dalam lagi tuh. Jadi golongan darah tidak hanya dua. Kalau kan kedua ABO sama resus. Sekarang sudah ada Lewis, Kell, Devi dan lain-lain. Itu banyak sekali mempengaruhi kecocokan antara pasien dan pendonor darahnya. Kemudian saat ini memang sudah ada lagi kemajuan teknologi screening penyakit tadi. Pakai metodenya PCR. PCR. Jadi dia lebih bisa mengetahui seseorang itu penyakit ada enggak penyakit 4 tadi. Karena dia meneliti dari dalam selnya langsung. Tidak hanya antibodinya tadi. Kalau dia sudah positif seperti itu dok ya, ada salah satu penyakit yang menular tersebut. Apakah pendonor dikasih tahu atau bagaimana dok? Kasih tahu. Dikasih tahu ya. Kalau saya lebih prefernya memberitahu konseling, sering juga sama saya konseling. Saya akan bilang bahwa untuk darahnya kan kita screening nih. Kalau screening itu berarti ada kemungkinan positif palsu. Maka saya sarankan bagi pendonornya untuk konfirmasi mandiri. Oh, Iya. ditanyakan lagi ya dok ya seperti Betul, itu? jadi nanti dia bisa mandiri kemana gitu. Karena kalau di laboratorium itu beda lagi pemirsaannya. Bukan screening, tapi konfirmasi. Konfirmasi. Diagnostik. Jadi memang ada di situ perbedaan antara screening dan konfirmasi. Oke baik, berarti Beda. pendonornya juga harus mandiri ya dok ya, harus aware Ya, terhadap kita kasih diri tahu. sendiri. Jadi intinya jangan takut dulu ya, jangan kita langsung sedih hati, jangan dulu. Karena bisa saja itu positif palsu.
Oh gitu. Iya, Oh ada karena kan indikasi memang positif kita harus kan palsu. mencari yang screen sebentar. Daripada kita ragu-ragu, lebih baik kita tidak pakai, kan gitu. Oh iya Istilah betul. seperti itu untuk donor darah. Tapi kalau untuk penyakit, kita harus benar-benar menggali apakah benar-benar ini terinfeksi atau tidak. Oh, berarti Jadi beda metode. harus ada Konfirmasi. konfirmasi ulang seperti Betul. itu. Atau dia bisa tes ulang di tempat lain seperti itu Betul. dok ya. Oke baik. Nah kalau ingin mendonor darah biasanya di mana saja dok? Bisa. Kalau di kota Palembang ini ada 3 yang saya tahu ya. Di UTD RSMH itu silakan ya, di lantai 2 sebelah laboratorium ya. Kita buka 24 jam itu. Ada lagi di PMI Kota dekat museum itu ya. Yang ketiga ada lagi PMI Provinsi itu di belakang rumah sakit mata. Ada banyak ya dok Betul, ya. banyak. Dan ini juga bisa dari mulai 17 tahun sampai 60 tahun dok Betul. ya. Oke baik. Nah ini ada juga dok mitos yang sempat beredar di masyarakat ya dok. Ada banyak orang yang takut untuk mendonor, katanya kalau sudah sekali donor harus terus mendonor dok. Oh. Katanya takut ada suatu penyakit apa mungkin seperti itu ya. Ini mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos Kenapa ya. demikian? Karena tubuh kita ini kan sangat hebat ya. Dia bisa mengkompensasi suatu keadaan. Jadi kalau kita donor darah 1 kali, ya dia akan pemulihan itu. Bila kita donor lagi tidak apa-apa. Oh, Tapi tidak tadi apa. beberapa orang mungkin ngerasanya kurang nyaman, ya itu boleh juga, silakan. Tapi yang jelas donor darah itu sehat. Sehat. Kenapa? Karena tubuh kita kan dipacu untuk meregenerasi sel-sel rusak, sel-sel lamanya. Oke, Iya. baik dokter, setelah ini kita akan membahas apa saja nih manfaat dari mendonor Silakan. darah ya dokter ya. Iya. Untuk itu pemirsa kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Kita akan menyambung pembahasan kita mengenai pendonoran darah bersama Dr. Ferdiansyah, spesialis patologi klinik. Baik, dokter, ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp kita. Saya ingin menghimbau kembali untuk pemirsa yang ingin bertanya secara langsung atau ingin berkonsultasi secara langsung bersama dokter yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Langsung saja telepon di 0711 311 454 atau Anda juga boleh mengirimkan pesan di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Nah ini dokter, sudah ada masuk beberapa pertanyaan dokter di WhatsApp kita. Mungkin pertama dari Pak Charles nih. Ada yang ingin tanya dokter. Bagi pasien penerima donor darah lengkap 1 kantong 200 ml, bagaimana syaratnya? Terus apa efek sampingnya setelah darah tersebut masuk ke dalam tubuh? Seperti itu dok. Ya, makasih Pak Charles. Kayak soalnya sih kalau dari tadi ya bilang sampai sisinya pun jelas ya. Berarti Bapak sudah minimal tahu lah mengenai darah ya. Jadi kalau pasien itu menerima 1 kantong darah ya, 100 cc, maka itu akan ada satu kita evaluasi, yaitu kenaikan dari HB-nya. Misalkan HB-nya 10 jadi 11, naik 1. Oh, Ya, oke. kemudian sejauh ya kita meyakinkan adanya pemisahan tadi ya, uji translasi antara donor dan pendonor, kita cocokkan dulu di lingkungan laboratorium ya, hasilnya bagus, maka itu akan meminimalisir kejadian namanya resi transfusi. Makanya tadi pemantauan donor darah setelah itu pun kita pantau lagi tensinya selama 4 jam ke depan. Atau kalau pasien rawat inap itu 24 jam dipantau lagi. Oke, berarti setelah darah itu masuk ke dalam tubuh pasien, Pemantauan. terus HB-nya bisa naik 1 seperti Iya, itu dok ya? betul, naik 1. Oke, nah ini kalau misalkan ada orang yang kena anemia dok, darah rendah ya, ini apakah dia membutuhkan darah juga atau tidak sebenarnya dok? Betul, jadi ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau untuk anemia, kita harus cari tahu dulu anemianya kenapa gitu ya. Baik. Kan banyak penyebab anemia. Bisa anemia yang kalau paling banyak itu 50% di Indonesia itu anemia kekurangan zat besi. Semasi itu tidak mempengaruhi hemodinamik, maka transfusi darah kita bisa kesampingkan dulu. Oke. Kita berikan terapi regumen besi bagi pada pasien. Atau misalkan kita ketahui nih pasien ini rupanya karena dia ada perdarahan ya, kronis yang lama, rupanya lambungnya bocor. Nah, kita obati dulu lambungnya. Jangan kita langsung kasih transfusi darah, kecuali ada benar-benar indikasi yang membutuhkan transfusi darah itu. Oh baik. Nah, kita baru itu sesuai indikasi namanya. Sesuai indikasi dipelajari dulu dok ya, Iya. apa ini penyebabnya. Jadi Kalau tidak saklek. tidak harus donor darah seperti itu dok Iya. ya, obatnya. Betul. Kalau untuk DBD dok ya, DBD ini juga berkaitan dengan darah ya dok ya. Betul. Ini berkaitan dengan trombosit ya dok? Betul. Apakah DBD ini juga salah satu obatnya dengan transportasi darah atau bagaimana dok? Betul. Jadi itu alternatif terakhir
Alternatif terapi. Karena kita tahu kalau virus itu merupakan self-limiting disease ya. Dia akan hilang sendiri dalam 7 hari. Semasi gitu. dipantau pasien ini kondisinya baik dan trombositnya itu tidak mengancam pada kenaikan pendarahan, maka kita tidak perlu transfusi darah. Kecuali ada tanda-tanda pendarahan, kemudian memang pasiennya sedikit agak menurun dari kesadaran dan lain-lainnya, pertimbangannya salah satunya adalah trombosit. Oke. Transfusi. Apakah ada nilai-nilai tertentu ketika trombosit itu mencapai angka tertentu baru boleh dilakukan penurunan darah? Biasanya atau itu 50.000 ke bawah. 50.000 ke bawah. Ke bawah. Nah tadi kita pakainya kemajuan teknologi, kita pakainya kasih transfusi darah trombosit aferesis. 1 kantong trombosit aferesis sebanding dengan 10 kantong trombosit biasa. Oh, Jumlah pendonornya beda ya. Sekali. Kalau aferesis satu pendonor, kalau trombosit biasa 10 pendonor, jadi beda. Lebih praktis, lebih naiknya tinggi, dan juga lebih aman bagi si pasien. Oke. Karena tidak ada antibodi berlebihan yang akan masuk ke dalam satu pasien. Baik, keren sekali dok ini dengan kemajuan teknologi. Ini apakah darah yang ditransfusi masih tetap berwarna merah atau sudah berbeda dok? Kalau trombosit itu tampaknya warna kuning ya. Tapi orang kenalnya darah putih, orang kenalnya. Makanya saya bilang banyak istilah, tapi minimal kita tidak salah. Betul. Oke baik. Dokter kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ya. Ini masih menyangkut tentang darah rendah dok. Ini dari Jaden. Mau nanya dok, saya ingin donor darah, tapi saya memiliki riwayat darah rendah. Terus bagaimana saya mengetahui apakah saya dalam kondisi yang cukup sehat untuk mendonor darah? Dan apakah ada pemeriksaan khusus yang harus saya lewati sebelum diperbolehkan untuk mendonor darah? Wah, selamat ya Jaden ya. Berarti usaha kita tidak sia-sia nih bicara di sini karena bisa menjaring pendonor ya. Jadi kalau untuk pendonor darah itu kita akan lakukan screening namanya. Screening. Yang paling minimal itu kita akan tensi setiap kali ya. Jadi kalau dia mau donor itu pasti ditensi. Ditensi, cek golongan darah, cek HB, kemudian akan melewati pemeriksaan dokter dengan mengisi dari beberapa kuesioner yang sudah disiapkan. Jadi jangan takut ya Jaden ya. Tidak akan mungkin darah Anda diambil jika kondisi Anda tidak fit, tidak bisa. Oke. Karena tadi kita utamanya adalah keamanan bagi si pendonor juga. Betul. Betul. Jadi tidak akan kita mungkin menerima darah dari orang-orang yang tidak fit kondisinya. Oke baik. Ini berarti memang ada sudah prosedur yang harus dilewati. Sesuai Permenkes itu. Oke baik. Selanjutnya dokter, ini dari Kia, Lubuk Linggau. Ini bertanya. Ini lagi nonton ya dok ya. Mau nanya terkait donor darah dokter. Saya itu kadang diminta donor darah oleh teman untuk keluarganya di rumah sakit. Nah apakah sebenarnya saya tuh aman untuk mendonorkan darah? Gimana kalau yang diminta itu ada penyakitnya? Seperti kalau saya ini memiliki riwayat lupus dok. Apakah mempengaruhi ke si pasiennya nantinya atau tidak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk lupus ya, itu kan penyakit autoimun tuh. Itu salah satu di kuesioner kita ada dan itu kita tolak. Kenapa demikian? Karena pada lupus ada antibodi yang kita inginkan kepada pasien. Jadi memang kita agak selektif ya. Jadi mungkin membantunya bukan hanya donor darah aja, mungkin hal lain aja dibantunya ya. Tapi yang jelas untuk donor darah tidak kita terima. Oke, baik. Ini artinya memang tidak boleh ya dok. Betul. Ya di penyakit-penyakit tertentu, apalagi mungkin salah satunya adalah lupus tadi dok. Oke, baik. Nah ini pertanyaan lanjutan yang berkaitan juga dengan pertanyaan tadi dokter. Dari Lydia ingin bertanya, penyakit apa saja dokter yang tidak boleh ikut dalam mendonor darah? Prinsipnya adalah semua penyakit yang memungkinkan ya darah itu menjadi tempat bagi si patogen masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi semua infeksi virus ya seperti tadi ada HIV, sifilis ya, kemudian keganasan ya, misalkan kanker itu tidak boleh juga. Autoimun, ada lagi misalkan pasiennya pernah mengalami atau mungkin ada pernah operasi ya yang membuat dia terinfeksi, itu juga tidak bisa. Jadi intinya semua penyakit yang bisa menular kepada pasien kita tolak. Oke, baik. Dan itu semuanya bisa tahu ketika darahnya itu sudah diambil ya dok? Betul, baru diambil, di screening dan juga dari tadi menjawab kuesioner. Jadi mohon teman-teman yang mau mendonor, kita jawab kuesioner dengan cara yang jujur ya. Jujur karena tadi akan berdampak pada kondisi si pasien. Oke, kalau dia tidak memenuhi standar berarti darah itu dibuang seperti itu dok? Tadi kalau memang tidak sesuai dengan screeningnya dari kuesioner pertama, kita tidak ambil. Kalau sudah terlanjur diambil, ternyata ada 4 penyakit positif,
tolak, kita buang. Dibuang ya dok ya. Oke. Itu kasusnya banyak nggak ditemukan dok? Kurang lebih ada lah. Ada ya? Ada, tapi yang jelas kita akan edukasi bagi pendonor untuk mengkonfirmasi. Konfirmasi. Apakah betul dia menderita, karena perlu diobati kan gitu. Betul. Ada beberapa penyakit yang tidak tampak sakit tapi memang dia sakit dalam kondisi kronis gitu ada. Oke baik, nah ini dengan mendonor darah juga kita bisa mengetahui ya dok ya penyakit-penyakit apa? Banyak kemarin mahasiswa belum masuk koas ya, masuk ke rumah sakit, donor darah dulu dia. Karena apa? Sekalian screening kan? Screening, betul. Iya, screening. Apalagi sekarang sudah banyak ya dok program-program atau ada acara-acara gitu yang ada donor darah gratis juga dok ya? Jadi gini, donor darah itu paling mudah. Kenapa paling mudah? Cukup kontak orang penyelenggara seperti di RSMH ya. Cukup kirim surat permohonan kepada direktur utama. Nanti kami atur jadwal. Kemudian kami akan turun ke lapangan menyediakan semuanya dari peralatan, petugas, snacknya, bahkan pemeriksaan ya yang sederhana. Kemudian tidak ada biaya sama sekali. Jadi benar-benar free. Itu kemanusiaan, tidak ada biaya dan juga membantu banyak orang. Oke baik, wah luar biasa sekali ini. Artinya kalau misalkan ada pemirsa yang ingin membuat suatu program, kegiatan yang ingin di dalamnya ada salah satu kegiatan donor darah, boleh langsung menghubungi ya dok ya? Betul, ke RSUP Muhammad Hussein. Palembang. Oke baik, pertanyaan terakhir dokter dari Sari. Dokter ingin tanya apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah mendonor darah? Kalau sebelum ya, kita harus cukup istirahat. Jadi jangan kita begadang gitu ya, ataupun mungkin makan kurang ya. Jadi kita benar-benar harus siap dulu. Pagi-pagi sebelum kita donor, sarapan pagi. Sarapan pagi. Ya. Kemudian saat mau donor, jangan cemas. Pasti akan ada sakit ya, ditusuk pakai jarum ya. Tapi minimal kita akan mencoba, petugas kami akan mencoba bagaimana caranya agar tidak melukai terlalu besar ya. Kemudian yang kedua, setelah donor darah, istirahat yang cukup juga supaya pemulihan tubuhnya lebih cepat dan makan makanan yang bergizi. Oke, baik. Itu ya dok ya yang harus diperhatikan oleh pemirsa yang ingin mendonor darah. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa kami akan kembali dalam program Halo Dokter dan kita akan bertanya-tanya lebih mendalam lagi bersama Dr. Ferdiansyah. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita akan kembali membahas mengenai pendonoran darah bersama Dr. Ferdiansyah. Dokter, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter, kita ingin tanya dulu nih dokter, biasanya dokter praktek di mana aja nih dok? Kalau saya di 3 tempat ya, Rumah Sakit Musuh di Palembang, Rumah Sakit Pelabuhan dan Sriwijaya. Oke, kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein biasanya dari hari apa aja dok? Itu dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Sampai 4 sore. Tapi memang saya ini kan dokter penunjang ya, jadi memang bekerja di belakang layar. Jadi untuk semua darah kita akan screening, pemeriksaannya juga. Untuk kita yakinkan bahwa darah itu memberikan hasil yang optimal bagi pasien. Oke, memang di belakang layar ya dok ya, tapi memang menjaga mutu dari darah tersebut. Betul. Oke. Baik dokter, kita ingin tanya juga dokter tadi kalau dokter sempat bilang bahwasanya kecanggihan teknologi sudah semakin maju ya dok ya, apalagi di Palembang. Nah kalau di Palembang sendiri di rumah sakit mana nih dok? Di mana saja yang sudah ada? Kalau untuk layanan aferesis ya tentunya ya, kayaknya baru di RSMH deh. Oke. Baru di rumah sakit Palembang. Jadi kalau kita bukanya 24 jam untuk bisa melayani aferesis donor dan terapi. Terapi itu berarti kita membuang komponen darah yang berbahaya bagi pasien yang kita buang. Ada banyak macam kan, bisa plasmanya kita buang pada autoimun ya. Ataupun kita buang leukositnya pada leukemia, kita buang itu. Itu terapi. Tapi kalau donor kita buka 24 jam untuk donor trombosit. Trombosit. Sama kayak kemarin waktu COVID, kita juga mempersiapkan plasma konvalesen bagi si pendonor pasien COVID. Oke, itu apa tuh dok? Berarti kalau plasma konvalesen itu berarti kita mengambil plasma dari orang COVID yang sembuh. Harapan kita di situ ada antibodi yang bisa membunuh antigen COVID pada pasien yang lagi sakit. Oh baik, dia bisa menjadi obat ya dok? Betul. Saat itu kan memang lagi banyak butuh alternatif pengobatan ya. Salah satunya plasma konvalesen. Oke, baik, ini berarti memang donor darah ini banyak manfaatnya bagi pasien maupun jadi donor ya. Betul. Dokter. Nah kalau untuk dari pendonor dok,
Ini manfaatnya apa aja dok yang bisa didapatkan? Yang tadi saya bilang ya, yang pertama darah kita akan regenerasi. Itu membuat tubuh lebih sehat. Peredaran darah lebih lancar. Dan juga pada beberapa pendonor ya, kan suka HB-nya itu kan agak tinggi 16 misalkan laki-laki ya. Dia suka pusing, ada tuh kejadian tuh suka pusing. Begitu dia donor darah rutin, hilang. Oh hilang? Iya, jadi memang itu terkadang membantu sekali pada kondisi-kondisi yang seperti itu. Oke. Tentunya itu yang masih normal ya, ada beberapa penyakit memang yang mengalami polisitemia, HB-nya tinggi sekali itu tidak boleh donor. Nggak boleh ya tertolak. dok? Itu mungkin terapinya flebotomi terapi, kita buang darahnya. Tapi tidak untuk ke pasien. Oke, bisa terapi tapi tidak boleh mendonor seperti itu. Betul. Kalau untuk yang darah tinggi dok, apakah boleh juga mendonor atau bagaimana? Darah tinggi masih boleh, asalkan tensinya terjaga. Tensinya terjaga. Obatnya ya mungkin minum obat rutin ya dan teratur, tidak boleh uncontrol, bahaya nanti. Berarti memang harus dalam minum obat juga ya dok ya? Rutin lah, Rutin. terkontrol. Oke baik dokter, tantangan nih dok di Kota Palembang sendiri dalam pendonoran darah dan menyiapkan darah tersebut, pelayanannya apa nih tantangannya? Yang pertama ya mungkin bagaimanapun ya, kita punya kesadaran untuk donor darah ini masih minim di Palembang. Masih minim ya iya. dok? Saya yakin teman-teman masih banyak yang belum donor nih, saya yakin nih ya. Saya harapkan nanti dengan adanya edukasi ini, jangan takut donor darah, kenapa? Itu membuat tubuh kita lebih sehat. Yang kedua, juga membantu sesama. Betul. Saya sudah nanya beberapa pendonor nih ya, yang terakhir kata-kata mereka itu apa? Rasa puas. Puas bermanfaat bagi orang lain. Beda rasanya itu, pasti beda. Dengan kita membantu sesama, kita tahu darah kita bermanfaat bagi orang lain itu kita lebih puas rasanya. Betul, betul. Artinya bukan hanya manfaat yang bisa kita rasakan di tubuh kita sendiri, tetapi ada rasa puas juga dok Betul, ya. Bisa. Secara emosional kita puas sekali membantu orang. Betul, bisa menyelamatkan orang lain ya dok ya. Itu benar sekali. Karena darah ini memang salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh banyak pasien. Baik dokter, untuk mendonor darah sendiri bisa kemana nih dok kalau ada pemirsa TVRI yang ingin mendonor darah? Karena saya kerja di Rumah Sakit Umum Palembang ya, jadi kami terima itu 24 jam. Di UTD lantai 2 dari laboratorium sebelah kiri ada itu. Silakan nanti datang ke sana untuk donor. Ataupun kalau memang tidak mau jauh-jauh, kita tiap hari Jumat tuh ada pembukaan donor darah di aula. Oh, itu lebih mudah dijangkau ya mungkin ya. Silakan datang. Tiap hari Jumat jam berapa dok? Jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11 Ya, di aula RSUP Muhammad Husin ya iya, dok ya? di belakang. Di belakang ya, Iya, oke baik. Ini artinya juga memang seperti yang kita bahas juga di awal bahwasanya ada beberapa program juga yang banyak ya menghadirkan donor darah ya dok. Betul. Tapi ini memang harus diperhatikan lagi ya dok ya, ini rentannya kapan saja seperti itu. Betul, tapi jangan takut kalau kita donor di kita kan ada terdata di sistem. Kalau dia nanti datang pada hari yang belum dapat, kita akan tolak. Oh akan ditolak. Karena tadi menjaga pasti pendonor. Kalau biasanya di Kampang Iwa juga banyak nih dok ya? Ada, itu dari PMI Kota. PMI Kota? Iya, mereka juga ada sistem namanya SIMDONDAR. Jadi banyak sekali sistemnya. Yang jelas aplikasi itu membantu kita untuk men-screening pendonor. Seberapa penting sih dok kita harus mencatat setiap kita ini? Karena kalau tidak, kalau zaman dulu nih ya, dulu ada satu pendonor tuh. Saking baiknya dia ya, donor darah itu tidak memperhatikan diri sendiri. Gitu. Begitu diperiksa HB sudah 9. Oh, iya. Berbahaya ya dok berbahaya ya? 9 kan. Jadi HB itu optimal ya di atas 10 ya. Untuk kita memberikan oksigenasi kepada tubuh kita, oksigenasinya berjalan. Tapi kalau kurang dari situ ya tubuh kita sendiri yang susah nantinya. Oke baik. Iya. Artinya memang harus melihat juga dok ya dari sisi pasiennya dan kita juga yang sebagai pendonor. Nah kalau misalkan pemirsa yang sudah rajin dan rutin seperti itu ya dok dalam mendonor darah ataupun mungkin baru berniatan nih ingin mendonor darah setelah ini. Nah ini apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa menunjang sehingga darahnya kualitasnya baik dan bagus atau Tidak bagaimana terlalu dok? spesifik, yang jelas cukup 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Istirahat yang cukup, kemudian ada niat yang membantu sesama. Bisa donor. Apakah buah naga juga mempengaruhi dokter? Bisa, silakan. Bisa juga ya. Jadi tidak ada makanan khusus, tidak ada. Jadi jangan terjadi beban, tapi yang jelas yang penting kita ada niat, kita sudah cukup sehat, silakan mendaftar. Oke, baik. Ini memang tidak ada spesifik, tapi silakan dikonsumsi yang sehat-sehat seperti itu, dok. Untuk semua yang sering mendonor, apakah nantinya akan ada reward atau bagaimana nih, dok? Ada, biasanya ada reward itu ya. Kalau di PMI Kota itu ada pencatatan berapa kalinya ya. Dan juga di RSMA juga lagi proses ke sana. Oh, oke, baik.
memang harus diperhatikan juga ya dok, agar biar memotivasi seperti itu, Betul, agar motivasi. banyak orang yang ingin mendonorkan darahnya. Iya. Sehingga nantinya akan banyak orang juga yang terbantu, dan yang penting adalah kita harus mengetahui prosedur dan syarat-syaratnya ya dok ya. Betul. Sehingga nanti yang aman bukan hanya pasien tapi kita juga ya sebagai Betul. pendonor. Mungkin terakhir dokter, harapan dokter nih terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung donor darah yang aman dan rutin. Harapan saya tidak ada lagi mitos-mitos ya, bahwa donor darah itu menakutkan atau mungkin mengkhawatirkan, tidak ada seperti itu. Kalau kita jaga kondisi tubuh, kemudian mengikuti prosedur screening tadi, akhirnya akan aman. Kemudian makin kita banyak donor, itu membantu sesama makin banyak. Karena yakin teman-teman, banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan kita, bahkan dependen transfusi darah. Ada orang yang transfusi darah seminggu 2 kali ada. Thalassemia tadi, tanpa darah tidak akan hidup. Betul. Seperti itu. Jadi ya mungkin sudah banyak sekali ya beberapa mungkin perhimpunan ya kayak POPTI gitu ya, Perhimpunan Orang Tua Thalassemia Indonesia, mereka akan mengajak banyak pendonor datang. Karena mereka tahu itu butuh darah sekali. Oke. Kalau misalkan ada keluarga pasien yang ingin membutuhkan darah, yang pertama kali harus dihubungi siapa nih dok? Jadi permintaan darah di ruangan ya, itu berdasarkan kalau kita regulasinya itu dari dokter penanggung jawab pasien. Tidak bisa dari mulut ke mulut, butuh darah nih. Tapi kita butuh benar-benar bukti autentik, ada permintaan darah blanko ditandatangani di PJP. Itu gitu. baru sah. Iya, karena kan darah termasuk obat. Tidak bisa orang minta darah sembarangan, tidak bisa. Berarti kalau misalkan kita ingin ke PMI misalnya dok, berarti harus membawa pengantar dari rumah sakit. Pengantar dari rumah sakit. Iya, atau misalkan ada rumah sakit yang ada UTD kayak di RSMH ataupun di rumah sakit lain ya. Itu ya tadi ujung-ujungnya dia akan mempersiapkan darah secara intern. Ada pengantar ke sana. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung ke sana saya mau donor, tidak. Minimal ada dulu informasi jelas bahwa memang DPJP menginformasikan si pasien akan mendapat terapi transfusi darah. Kalau misalkan lagi urgensi seperti itu, apakah keluarga pasien yang harus mencari atau memang dari pihak rumah sakit yang dari akan pihak mencari? rumah sakit, kemudian tidak lepas dari juga dukungan dari keluarga pasien. Oke. Kalau memang ada stoknya akan diberi segera. Tapi kalau tidak ada, kita tadi ada beberapa alternatif ya, stok dari PMI ataupun keluarga pasien. Oke, baik. Ini berarti sudah kita bahas semua ya dok ya. Menurut dokter ada lagi nggak sih mitos yang sering terjadi atau terdengar di masyarakat yang belum kita spill di sini? Oh ini, katanya sih darah itu kan berbayar. Nah iya betul. Kan pendonor kan tidak dibayar kan gitu. Iya betul. Sebenarnya bukan darahnya tidak berbayar, tapi prosesnya itu tadi. Kantong darahnya, screeningnya, betul. Kemudian komponen darahnya, itu yang dibayar. Dan itu membutuhkan biaya produksi istilahnya tuh. Iya betul. Ya. Berarti memang karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya juga ya harus kita jaga ya dok ya. Betul. Dan prosesnya juga cukup panjang. Ya. Oke baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sudah hadir pada hari ini. Semoga harapannya semakin banyak pemirsa yang ada di rumah ingin bertransfusi darah, mendonorkan darahnya. Oke baik, terima kasih sekali lagi dokter. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan program Halo Dokter. Kami akan kembali dalam pembahasan-pembahasan lainnya. Saya Roza Holila mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.